Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait dengan pemantauan wilayah setempat atau PWS imunisasi. Nah, apa yang akan kita bahas? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Untuk PWS imunisasi, itu ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya tentu kita diharapkan dengan melalui imunisasi itu dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Akibat apa? Akibat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau kalau kita singkat gitu ya, PD3I. Nah, ini segala penyakit misalnya ada tetanus ya, ada DPT, polio. Nah, itu nanti bisa di pertusis gitu ya, bisa dicegah angka kematian dan kesakitannya melalui sebuah imunisasi. Nah, secara khusus itu diharapkan kita bisa memberikan imunisasi kepada anak-anak itu secara menyeluruh, universal. Kemudian kita bisa untuk mencapai ITN serta mencapai eradikasi poliomyelitis. Ya, untuk tujuan dari imunisasi itu sendiri tentu digunakan untuk mencegah gitu ya, penyakit yang bisa terjadi pada bayi dan balita. Dan sejak kapan itu bisa diberikan? Bahwa imunisasi ini dapat diberikan sejak bayi. Nah, adik-adik bidan ini tentu sudah tahu apa saja imunisasi yang bisa diberikan dari 0 bulan hingga 9 bulan. Nah, dengan adanya jenis imunisasi tersebut, itu diharapkan nanti bayi bisa lebih sehat gitu ya, tidak mudah terkena penyakit, dan jenis imunisasi tersebut akan menjadi indikator di dalam PWS imunisasi. Nah, ini dia jenis-jenis imunisasi yang dapat diberikan kepada bayi dan balita untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Ada yang pertama itu BCG, ya, namanya imunisasinya adalah imunisasi BCG. Di sini dapat digunakan untuk mencegah adanya TBC. Adik-adik juga tentu sudah tidak asing lagi dengan adanya imunisasi DPT, itu digunakan untuk mencegah penyakit pertusis. Begitu juga kalau adik-adik tahu, ini biasanya juga diberikan pada calon pengantin, ya, itu untuk imunisasi TT-nya. Kalau misalnya nanti anak-anak SD, ya, itu biasanya ada imunisasi DT. Dan untuk bayi balita itu kita bisa memberikannya DPT tadi. Nah, salah satunya T-nya di sini itu adalah tetanus. Ya, artinya jenis imunisasi DPT, DT, dan TT yang bisa diberikan pada balita, anak sekolah, maupun TT ini untuk prahamil hingga hamil, itu digunakan untuk mencegah penyakit tetanus. Yang keempat itu ada difteri. Nah, ini juga bagian dari DPT gitu ya. DPT dan DT ini juga ada satunya untuk mencegah penyakit difteri. Ada juga anak 9 bulan itu biasanya kita berikan campak. Ya, karena di sini dapat digunakan untuk mencegah penyakit campak. Walaupun memang di Indonesia sudah sangat jarang adanya campak, namun kita tetap memberikan imunisasi campak. Kemudian ada juga di sini polio, ya. Untuk mencegah penyakit polio itu ada imunisasi IPV atau OPV. Kalau bedanya IPV dengan OPV, kalau I itu berarti menggunakan injeksi, ya, injeksi polio. Dan untuk OPV itu biasanya kita menggunakan oral, jadi diteteskan gitu ya melalui mulut. Biasanya ada diteteskan di bawah lidah itu, dan ini dua jenis pemberian imunisasi ini digunakan untuk mencegah penyakit poliomyelitis. Yang ketujuh itu nanti ada hepatitis B. Biasanya
di sini sejak HB0 itu ya, bayi baru lahir itu bisa diberikan, kemudian HB1 untuk 1 bulan itu untuk mencegah penyakit hepatitis. Nah, selanjutnya di sini akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan imunisasi, karena imunisasi yang kita berikan itu menjadi sebuah indikator dalam sebuah pemantauan wilayah gitu ya. Nah, yang pertama itu kita perhatikan bagaimana peningkatan jangkauan atau aksesibilitas dari semua fasilitas. Yang kedua, kita bisa melihat screening secara ketat untuk menghindari yang namanya missed opportunity, ya, kegagalan di dalam pemberian. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi pelaksanaan program untuk menekan angka DO. Nah, tadi di belakang nanti akan dibahas seperti apa cara menghitung indikator DO, ya. Kemudian untuk proses pemberian imunisasinya sendiri, kita menggunakan 1 jarum dan 1 sharing. Ya, jadi 1 kali pemberian hanya untuk 1 orang gitu ya, 1 jarum 1 orang. Nah, ada juga mengadakan supervisi dengan checklist, ini untuk memantau, dilanjutkan dengan penyuluhan gitu ya, untuk menunjang sebuah program agar seluruh sasaran itu bisa mengikuti program imunisasi sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, bukan yang ketiga ya, yang kedua terakhir gitu ya. Ini juga digunakan untuk memantau dampak dari program terhadap imunisasi atau penyakit-penyakit yang dapat diobati atau dicegah dengan adanya imunisasi tersebut. Yang terakhir, di sini juga perlu yang namanya adanya koordinasi antara 2 tim dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberian imunisasi. Jadi dari tim lapangan itu juga harus disinkronisasi gitu ya, ada koordinasi nanti bagaimana proses pemberiannya, bagaimana pengisian laporannya, jika ada target capaian yang tidak sesuai atau mungkin di bawah target atau mungkin angka DO-nya itu cukup tinggi. Nah, ini juga harus muncul koordinasi untuk bisa meningkatkan angka target cakupan yang bagus atau bisa menekan angka DO yang saat itu sedang tinggi. Nah, nanti seperti apa target cakupan dan DO kita akan bahas yang ada di slide rumus indikator PWS imunisasi. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan siapa saja yang bisa mendapatkan imunisasi tersebut gitu ya. Tadi mulai dari bayi baru lahir ya, untuk HB misalnya itu untuk bayi. Kemudian nanti ada TT salah satunya itu bisa digunakan untuk ibu hamil dan wanita calon pengantin. Dan di situ ada juga yang diberikan pada anak SD. Ya, biasanya kita berikan di kelas 1 dan kelas 6, serta ada kita berikan pada HUS atau wanita usia subur yang ada di wilayah-wilayah yang beresiko atau memiliki resiko tinggi untuk beberapa imunisasi. Ya. Untuk jadwal imunisasinya sendiri nanti kita bisa lihat ya. Ya, di sini ada jadwal pemberian imunisasi. Dan adik-adik juga tidak asing lagi dengan tabel catatan imunisasi pada anak. Di sini ada beberapa catatan imunisasi mulai dari HB0, itu untuk anak 0 sampai 7 hari atau 0 bulan, biasanya diberikan pada bayi baru lahir. Kemudian pada umur 1 bulan, maksimal sampai dengan 1 bulan, itu harusnya diberikan BCG, dan seterusnya ya. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah pemberian imunisasi polio. Nah, biasanya kalau kita menggunakan IPV atau injeksi ya, bentuknya injeksi untuk di Jogja, itu kita menggunakan IPV itu bersamaan dengan DPTHB. Nah, tapi kalau misalnya ada yang polionya itu masih tetes, kita masih mengikuti yang ini, yang ada polio paling atas 1 gitu ya, ada polio 2, polio 3, polio 4, dan ada IPV. Jadi nanti boosternya ada di situ.
Ya, di slide ini ada beberapa pemberian imunisasi. Tadi di atas sudah ya, di sebelumnya ada beberapa imunisasi. Dan tentu adik-adik di sini sudah paham terkait dengan beberapa jenis imunisasi tadi. Mulai dari BCG itu pemberiannya 1 kali, DPT dan HB itu 3 kali. Polio itu 4 kali, campak 1 kali, ada imunisasi DT dan TT ini di kelas 1 dan kelas 6, serta caten itu 1 kali dan TT untuk ibu hamil 2 kali. Nah, ini nanti adik-adik tentu sudah mengetahui ya, yang tadi bisa diperhatikan adalah polio. Polionya bagaimana untuk yang OPV dan IPV atau suntik gitu ya, suntik dan menggunakan oral. Nah, di slide ini ada penjelasan terkait dengan pemberian imunisasi TT. Karena di saat ini ada beberapa yang sudah berubah, sedikit ada perbedaan atau sedikit ada perubahan ketika kita memberikan imunisasi TT. Ya, tentu adik-adik sudah diketahui pada zaman tahun 79 sampai 93 dan wanita itu ingat gitu ya pada saat SD itu diimunisasi, maka TT1 pada waktu imunisasi di kelas 1 SD itu sebagai TT pertama. Dan yang saat diberikan di kelas 2 SD itu dianggap sebagai TT kedua. Ini bagi wanita usia subur yang lahirnya di 79 sampai 93. Nah, nanti ketika ibunya tersebut atau perempuan tersebut jadi calon pengantin gitu ya, maka dia statusnya adalah TT 3. Nanti ketika saat hamil di trimester pertama, imunisasinya saat hamil itu disebut sebagai TT4 dan imunisasi kedua pada saat hamilnya disebut sebagai TT5. Nah, ketika orang tersebut atau perempuan tersebut tidak ingat apakah di SD itu pernah diimunisasi atau enggak, maka waktu imunisasi caten itu dianggap sebagai TT1. Dan 1 bulan setelah TT1 itu dia harus TT lagi sebagai TT2. Selanjutnya, waktu imunisasi pertama pada saat hamil itu disebut sebagai TT3 dan imunisasi kedua saat hamil itu sebagai TT4. Ya, ini perlu diperhatikan di angka tahun kelahiran ini. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Lantas bagaimana untuk wanita yang lahirnya itu di lebih dari tahun 93 yang tidak mempunyai KMS pada saat balita atau kartu TT? Kita bisa lakukan pada saat dia caten, maka dia disebut sebagai TT1. Dan pada 1 bulan setelah TT1 dia sebagai TT2. Waktu imunisasi pertama pada saat hamil dianggap sebagai TT3 dan waktu imunisasi kedua pada saat dia hamil dianggap sebagai TT4. Sedangkan wanita usia subur yang lahir di tahun lebih dari 93 tidak mempunyai KMS pada saat balita, tapi dia memiliki kartu TT pada saat SD, maka saat SD kelas 1 berdasarkan kartu yang ada itu dianggap sebagai dia sudah mendapatkan TT1. Ya, pada saat kelas 2 SD dia sudah dapat imunisasi, maka itu dianggap sebagai TT2. Lantas kapan TT3-nya? TT3-nya yaitu saat dia mendapatkan imunisasi caten. Dan TT4-nya itu adalah waktu imunisasi pertama pada saat hamil. Sedang TT5 adalah imunisasi kedua pada saat hamil. Sedangkan untuk wanita usia subur lahiran tahun 93 lebih ya, dan dia punya kartu KMS serta dia juga punya kartu TT pada saat SD, maka dinyatakan TT1 sampai dengan TT4 itu bisa diperhatikan dari TT tersebut, dan ketika ibunya atau mau melanjutkan gitu ya, mau melanjutkan melakukan TT, itu bisa dinyatakan untuk TT5 pada saat ibu tersebut pertama kali hamil.
Ya, di sini Ibu langsung menjelaskan kepada indikator PWS imunisasi. Jadi untuk indikator PWS imunisasi ini sedikit berbeda ya indikatornya dengan PWS KIA. Ketika kita melihat PWS KIA itu cukup banyak indikatornya, perhitungannya juga cukup banyak. Untuk PWS imunisasi ini ada 3 poin. Yang pertama, itu indikator PWS imunisasi itu digunakan untuk mengukur jangkauan program. Nah, jangkauan program ini kita bisa menggunakan data dari pemberian DPT1 atau pemberian HP1 atau pemberian TT1 dan TT ulang. Itu dari tiga jenis imunisasi tersebut. Yang tujuan kedua dari indikator imunisasi itu mengukur tingkat perlindungan atau efektivitas program. Untuk melihat efektivitas programnya, kita berdasarkan data pemberian imunisasi DPT3, polio 4, HB3, imunisasi campak, dan TT2 serta TT ulang. Sedangkan untuk indikator yang ketiga, kita akan melihat berdasarkan manajemen program atau efisiensi program. Itu kita lihat DO-nya atau dropout-nya itu diambil dari DPT1 dikurangi dengan campak atau TT1 dikurangi TT2 ibu hamil. Nah, ini biasanya untuk ibu hamil, DO-nya kita lihat berdasarkan dari TT1 dan TT2 pada ibu hamil. Oke, rumusnya seperti apa? Kita simak di slide berikutnya. Nah, di sini ada cara menentukan target cakupan. Ada, dilihat tadi ya, yang pertama dari jangkauan program, gitu ya. Dari jangkauan program itu bisa dilihat berdasarkan DT1 atau HP1 atau TT1 ditambah TT ulang, gitu ya tadi. Nah, kita melihat dari salah satu rumus yang biasa kita gunakan itu untuk menghitung gitu ya. Menghitung tingkat jangkauan program dilihat dari DT1. Ya, di mana target di situ ada 90% per tahun. Ini disesuaikan dengan target di setiap wilayah. Ya, ini seperti target cakupan ini biasanya di setiap periode waktu tertentu bisa berubah, bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi biasanya kita tidak turun, tapi biasanya kita naik. Dan ini hampir sama dengan target cakupan yang ada di PWS KIA. Ya, contohnya di sini untuk melihat tingkat jangkauan program itu targetnya 90% per tahun. Bagaimana rumusnya? Itu kita akan melihat berapa banyak bayi yang mendapatkan imunisasi DPT1. Nah, dalam setahun ya, dalam 1 tahun itu ada berapa bayi yang mendapatkan imunisasi DPT1. Dibagi seluruh sasaran bayi dalam 1 tahun dikali 100%. Hasilnya nanti ada berapa, kita bandingkan dengan target yang 90%. Apakah dia ada di atas target 90% atau ada di bawah target? Kemudian yang kedua itu tingkat perlindungan program atau efektivitas program. Tadi bisa dilihat melalui hasil hitung dari polio 4 atau campak. Nah, kalau kita bisa melihat ya, di sini ada 2 rumus. Target cakupannya juga sama, 90% per tahun. Misalnya kita menggunakan data polio 4, maka di sini bisa melihat jumlah bayi yang mendapat imunisasi polio 4 itu ada berapa dalam setahun. Dibagi seluruh sasaran bayi dalam 1 tahun. Tapi kalau kita mau menggunakan data imunisasi campak juga boleh. Ya, jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi campak ada berapa dibagi dengan seluruh sasaran bayi. Nanti hasilnya seperti apa di situ? Itu akan dilihat apakah lebih dari 90% atau kurang dari 90%. Nah, perhitungan ini dilakukan di setiap tahun, jadi bukan setiap bulan untuk imunisasi kemudian dihitung gitu ya, tapi kita seperti PWS KIA, perhitungannya adalah per tahun. Biasanya ada di akhir tahun, itu kita akan merekap seluruh data, kita akan hitung seberapa banyak cakupan tersebut.
Ya, untuk indikator PWS imunisasi yang ketiga itu adalah melihat tingkat manajemen program atau efisiensi program. Tadi rumusnya dilihatnya dari DO gitu ya. DO itu dropout-nya. Nah, yang perlu dicatat ini berbeda dengan cakupan target yang harus tinggi gitu ya tadi. Nah, karena di sini adalah DO, maka ketika kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus DPT1 dikurangi campak tadi ya. Nah, ini ada catatan bahwa DO maksimal itu adalah 10% per tahun. Jadi angkanya tidak boleh lebih dari 10%. Kalau nanti ada catatan hasil hitungnya itu kok lebih dari 10%, berarti kita harus tanyakan efisien nggak program yang diberikan tersebut. Nah, caranya gimana menghitungnya? Yaitu kita bisa melihat berapa banyak bayi yang mendapatkan imunisasi DPT1 dikurangi dengan bayi yang mendapatkan imunisasi campak. Nah, misalnya DPT1 itu ada 1000 bayi, tapi yang campak itu ada 90. Ya, berarti nanti 1000 dikurangi 90. Dibagi jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi DPT1. Ya, kali 100%. Nah, yang kedua, untuk menilai tingkat manajemen program itu juga bisa dilihat dari TT, dan ini biasanya digunakan untuk ibu hamil. Jadi kalau datanya itu ibu hamil, adik-adik bisa menggunakan rumus yang bawah, yaitu TT1 dikurangi TT2 pada ibu hamil, di mana targetnya ada 90% per tahun. Nah, rumusnya seperti ini tadi. Jadi, ibu hamil yang mendapatkan TT1 ditambah dengan TT ulang, dibagi dengan jumlah seluruh sasaran ibu hamil dalam 1 tahun. Gitu. Ya, sekian penjelasan terkait dengan indikator PWS imunisasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.